Selamat malam. Sebagai ibu kota negara, tak salah rasanya jika pilkada di DKI Jakarta menjadi barometer perpolitikan di tanah air. Segala kontroversi hingga keunikan menjadi sorotan. Tentunya yang paling sering dibicarakan adalah figur para calon gubernurnya. Kalau ditarik benang merahnya, 3 calon yang bertarung seluruhnya bukanlah dari kader partai. Salah satunya Anies Baswedan. Yang menarik, mantan menteri ini diusung dari 2 partai yang sebelumnya di masa Pilpres 2014 lalu berseberangan secara politik dengan dirinya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas pilihan politik sosok akademisi ini. Bersama saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Banyak yang bisa diungkap jika kita mendengar nama Anies Baswedan, anak mantan wakil rektor yang sukses menjadi rektor. Dalam kampanyenya, calon gubernur DKI Jakarta ini juga menunjukkan bakatnya sebagai negosiator. Saat belusukan ke pasar, Anies berhasil bernegosiasi dengan pedagang petai. Satu renceng petai seharga Rp40.000 sukses ia tawar menjadi Rp25.000 saja. Hebat betul. Ia mampu menurunkan harga hingga 37,5%. Dan petai pun segera meluncur ke kediamannya untuk dimasak. Kita lihat apa pendapat Anies Baswedan terkait hal ini. Masalah seperti ini itu dibicarakan. Undang pihak-pihak yang terkait, tunjukkan tujuannya, bagaimana bisa membuat proses menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan tetap memberikan ruang keuntungan bagi semua pihak. Ruang keuntungan buat semua pihak. Tapi jangan hanya petai saja yang ditawar. Prasarana ibu kota, investasi asing di Jakarta, hingga pengadaan barang dan jasa Pemda penting dan perlu ditawar dengan cermat. Maklum, kebanyakan markup harga. Sifat pro pasar tradisional ini juga menular ke pendampingnya Sandiaga Uno. Mungkin Sandi berpendapat Mas Anies ini sangat berbakat di dunia pasar-pasaran. Hasilnya, pasangan Anies Sandi menyiapkan program Weekend ke Pasar. Ini adalah gerakan moral agar masyarakat mau mengajak keluarga ke pasar tradisional. Jika mereka terpilih dan program ini sukses berjalan, semoga kemacetan puncak berkurang karena sebagian besar warga DKI Jakarta memadati pasar. Lalu apa saja yang perlu dibenahi menurut Sandi? Kita simak pernyataannya. Nah, apa solusinya? Tentunya adalah pengelolaan di mana yang kosong itu diisi dengan pusat-pusat kuliner. Karena di sini banyak perkantoran, tapi orang makannya di pinggir di PKL. Tapi kalau misalnya dibuat yang nyaman, food court yang menarik, mungkin seperti pasar raya, dapur raya dan lain-lain, itu mereka bisa menjadi daya tarik sendiri dan akhirnya pasarnya akan kembali bergairah. Nah, PKL-nya juga ditata, jangan lagi di pinggir di badan jalan. Mereka mau ditata asal diberikan kebijakan yang jelas. Itu tadi yang masukan dari pedagang pasar Mampang. Mereka mau ditata. Sebentar, jangan sampai Anda salah paham ini. Ini bukan tata rias atau tata busana loh, melainkan tata kelola pedagang pasar. Maklum saja, Sandiaga Uno adalah mantan ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Oh ya, ngomong-ngomong soal kampanye, hingga pertengahan November lalu, Bawaslu mendata pasangan Anies Sandi diduga melakukan 6 pelanggaran. Pasangan Ahok Jarot juga mendapat nilai yang sama. Sementara Agus Silvi menjadi pasangan yang terbanyak melakukan dugaan pelanggaran, yaitu 15 pelanggaran. Sandiaga Uno membantah, namun tetap menjadikan hal ini sebagai catatan bagi tim kampanye. Menurut saya bagus, tanggapannya positif dan fair. Kita komitmen tidak melakukan politik uang, kita satu-satunya paslon yang didukung. Ada 3 mantan komisioner KPK. Jadi kita komitmennya bersih, transparan, dan tidak koruptif itu bukan nanti 15 Februari, justru dari sekarang. Gitu. Jadi kita komit. Nah, untuk anak kecil agak susah, karena mereka ini kan ada terus di sekitar orang tuanya. Jadi memang kami akan berusaha untuk memastikan tidak ada anak-anak di bawah umur yang ikut kampanye, walaupun dalam implementasinya agak sulit ya. Sebentar, saya tertarik dengan pendapat yang terakhir yang disampaikan Mas Sandi ini soal anak-anak. Coba kita ulangi sekali lagi apa yang dikatakan Sandi tentang ini. Memang kami akan berusaha untuk memastikan tidak ada anak-anak di bawah umur yang ikut kampanye, walaupun dalam implementasinya agak sulit ya. Mas Andi ini mungkin mau menyindir, pasalnya ada pihak yang membawa anak di bawah umur saat kampanye damai mereka pada 29 Oktober lalu. Siapa mereka sesungguhnya?
Iya, tak lain dan tak bukan adalah Anies Baswedan, pasangan Sandiaga Uno sekaligus calon gubernur DKI Jakarta. Selain Anies, Silviana Murni pun tak mau kalah. Ada anak-anak di bawah umur dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta lengkap dengan aksi foto-foto dan saling memperkenalkan anak masing-masing. Menurut saya wajar jika pasangan calon memperkenalkan keluarganya pada masyarakat, apalagi ini kampanye pertama. Jadi kalau bertemu orang di jalan, anak itu bisa dikenal orang atau bahkan diberi jajan oleh pendukung ayahnya. Untuk kampanye berikutnya kita doakan saja semoga tidak ada pelanggaran yang disengaja. Masih tentang kampanye, VW Kombi yang ikonik berpadu dengan Vespa tua mengiringi perkenalan mereka pada warga DKI Jakarta saat kampanye damai 29 Oktober lalu. Satu hal yang mengganjal perasaan saya, kenapa Anies Sandi memilih mobil dan motor klasik? Sebagaimana Jakarta, Jakarta itu adalah sebuah kota dengan sejarah yang panjang, yang harus dirawat dengan rasa cinta, rasa suka. Itulah yang dimiliki oleh mereka-mereka yang merawat Vespa, merawat mobil-mobil klasik ini. Jakarta salah satu contoh yang mirip seperti itu. Kendaraan klasik seperti Jakarta, perlu Pak Anies tahu, kendaraan klasik butuh perawatan mahal, sering mogok, suku cadangnya sulit dan sangat sedikit yang bayar pajak, Pak. Oh iya, ada selentingan gosip motif politik di balik pendistribusian kartu Indonesia Pintar saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud. DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang tidak mendistribusikan kartu Indonesia Pintar karena DKI sudah memiliki kartu Jakarta Pintar. KIP ini bukan program menteri, tapi ini program presiden. Lalu kita sudah kirimkan, jadi dananya sudah masuk ke rekening mereka. Tetapi ternyata masyarakat mengatakan tidak bisa mencairkan karena ada peraturan gubernur yang melarang penerima KJP untuk menerima bantuan sosial lain. Jika terpilih menjadi gubernur, Anies akan mengizinkan KJP dan KIP diterima bersamaan. Ini jelas sindiran untuk petahana. Gara-gara nilai KJP lebih besar dibanding KIP, muncul friksi baru. Lucunya perdebatan antar cagup ini sampai membawa sila kelima Pancasila. Memang apa hubungannya? Sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan bantuan sosial. Iya, lucu juga kalau sila kelima Pancasila berisi bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sama saja namanya dengan subsidi tanpa seleksi. Ibarat amplas, gesekan antara Anies Baswedan dan Ahok cukup membekas. Ini bukan soal KJP dan KIP saja. Dulu sewaktu Anies masih menjadi menteri, ia mencanangkan mengantar anak pada hari pertama sekolah. Imbauan Pak Menteri diikuti para kepala daerah. Ya jelas, perintah menteri ini sahih dan pasti. Semua lini aparatur sipil negara pun mengikuti instruksi, mulai dari PNS level bawah hingga kepala daerah. Anak-anak senang karena bisa sekolah diantar ibu dan ayah sekaligus pejabat daerah. Nah, lain kata Pak Menteri, lain kata pula Pak Gubernur DKI. Ahok nampaknya cukup alergi dengan imbauan Mendikbud ini. Tentu Pak Gubernur tidak melarang, tapi jika imbauan berimbas pada keterlambatan, maka tunjangan kinerja daerah atau TKD otomatis mendapat pemotongan. Alias gaji PNS akan disunat. PNS Pemprov DKI resah dan gelisah. Maklum saja tunjangan kinerja daerah mereka sangat luar biasa. Sehari saja tak masuk, bisa dipotong hingga lebih dari 1 juta rupiah. Pasti dong kalau kamu, kecuali kamu balik lagi, kamu kejar. Kamu kan berbasis kinerja nih. Kamu akhirnya setengah hari kamu lakukan pekerjaan yang 1 hari. Nah itu sesuatu yang... Tapi tunggu dulu, kini mereka saling berhadapan berebut kursi gubernur DKI. Secara tak langsung Anies dan Ahok kini dihadapkan oleh suasana kompetisi yang seru. Ngomong-ngomong pilkada, rakyat juga perlu tahu berapa partisipasi dana yang digelontorkan Anies Baswedan dalam ajang ini. Dari Pak Sandi 1,5 miliar, dari Mas Anies 400 juta, dari Gerindra 750 juta, dari PKS 350 juta. Anies Baswedan pindah haluan. Ia menyeberang ke pihak seberang mengharapkan peluang. Peluang tentu ada, tapi tidak jaminan perjalanan akan berujung manis. Lalu apa yang menjadi alasan warga memilih Anies? Berikut jawabannya. Siapa? Bapak Anies Baswedan ya, siapa tuh? Ya. Ya, Baswedan. Alasan Ibu memilih Pak Anies Baswedan apa, Bu? Ya, pokoknya
Inilah setruk di hati aja lah. Iya. Dari prestasinya apa Bu yang Ibu senangi? Kayaknya bisa untuk apa macam-macam inilah masalah gitu loh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang disampaikan kontestan pemilu dalam pidato-pidato politiknya bukanlah murni sebagai buah pikiran sang calon. Ada orang-orang di balik layar yang berperan meramu materinya. Kami akan kembali dengan informasi seputar orang-orang di balik pentas politik Anies Baswedan Sandiaga Uno. Politik erat kaitannya dengan rasa percaya, menjadikan sosok teman sebagai juru bicara yang sudah mengenal betul karakter yang ingin dipresentasikan kepada publik menjadi cara yang ditempuh politisi. Begitupun pilihan pasangan Anies Sandi menghadapi pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta. The best mirror is an old friend. Itulah kata penyair klasik George Herbert yang mungkin ditafsirkan calon wakil gubernur Sandiaga Uno saat menunjuk juru bicara pemenangannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Adalah sosok pengusaha muda Alexander Yahya Datuk yang secara resmi ditunjuk sebagai juru bicara pasangan calon nomor urut 3 dalam Pilkada DKI Jakarta. Alex adalah teman lama Sandi saat aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ketika diminta sahabatnya, ia tentu tak menolak. Sejak dulu, Jakarta dikatakan kota yang keras. Itulah yang kemudian melahirkan ungkapan, siapa suruh datang ke Jakarta. Pun begitu dengan Alex, ia menilai kompleksitas Jakarta membutuhkan orang yang mau bekerja keras. Secara personal Pak Alex karena sudah mengenal lama Bang Sandi khususnya, apa karakter seperti apa sih yang sebenarnya luput dari penglihatan masyarakat umum yang mungkin lucu atau mungkin unik yang dimiliki oleh kedua calon ini? Kelebihannya satu ya, kalau saya rasa egaliter, itu satu kata yang bagus untuk menerjemahkan Mas Anies dan Bang Sandi. Mereka pribadi yang egaliter, artinya mereka bukan pribadi yang terlalu menjaga jarak dengan ini. Jadi mereka cukup ada kenyamanan lah bagi individu, baik itu yang udah lama kenal maupun baru kenal, untuk berkomunikasi gitu. Saya merasa itu kualitas yang penting untuk dimiliki para pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan. Alex menyadari bahwa pasangan calon akan menjadi sorotan. Ibarat kata, gerak-gerik dan ucapan bisa menjatuhkan. Karena itulah pasangan Anies Sandi dikelilingi belasan tim pakar. Mulai dari pakar kebijakan publik, lingkungan, politik, kesehatan, hingga pendidikan. Semuanya akan menyampaikan informasi kepada Anies Sandi sebelum berkampanye. Kalau kita lihat speech yang disampaikan, biasanya dari jubir sendiri mendengar apa yang disampaikan Bang Sandi kepada masyarakat, kemudian tim sendiri, ramuan-ramuan apa sih yang biasanya dibisikkan sebelumnya kepada Bang Sandi? Mungkin kata bisikan nggak tepat ya. Jadi ini tim. Tim. Jadi contohnya untuk konten isi, Bang Sandi punya yang namanya tim pakar. Isinya expert-expert di berbagai bidang, jumlahnya 17 orang. Mas Anies dan Bang Sandi mereka juga punya tim, advisor, itu semua proses tim gitu. Masukan dari berbagai serapan, dia juga bottom up. Serapan dari masyarakat, kebutuhan mereka apa, mau mereka apa itu. Jadi kontennya bukan sesuatu yang lahir secara elitis gitu, tetapi memang berasal dari aspirasi bawah. Jadi ada proses partisipasi yang kita libatkan publik untuk ikut memikirkan kita menuju kemana. Jakarta ini kita mau bawa kemana gitu. Selain 17 pakar di berbagai bidang, ada pakar lain yang sangat dipercaya pasangan Anies Sandi. Pakar itu bernama warga Jakarta. Lalu apa hubungannya? Ya, warga itulah
yang menjadi rambu penentu arah pasangan calon ini membawa Jakarta nantinya. Dengan tenaga ahli yang banyak, Anies Sandi percaya betul pada pergerakan kampanye yang disusun. Setiap hari, pasangan ini sangat patuh pada keputusan tim untuk mendatangi setidaknya 7 hingga 10 lokasi dalam sehari. Ada nggak sih Pak momen di mana tim sudah merumuskan sesuatu, let's say hari ini kemana, bertemu dengan masyarakat seperti apa, kemudian ternyata Pak Anies ataupun Bang Sandi punya ide lain. Biasanya untuk membuat titik temu itu negosiasi apa yang dilakukan di tim sendiri? Honestly itu semua kan udah jadwal-jadwal kampanye sudah ditetapkan dari setidaknya sehari sebelumnya. Oke. Dan saya rasa baik Mas Anies maupun Bang Sandi mengikuti. Oke. Tidak ada perubahan mendadak dalam hari tersebut. Jadi itulah artinya kalau udah kerja tim harus patuh dengan perancangan tim. Gak ada kan. yang tiba-tiba kenapa sih saya harus kesini? Gak pernah saya lihat seperti itu. Dengan kekuatan tim yang mumpuni ditambah keberadaan kawan lama yang merefleksikan karakter pasangan calon, tim pemenangan optimistis mampu membentuk mesin politik yang efektif sebagai pengumpul suara. Roni Satria, Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, selain Anies Baswedan, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menjadi calon gubernur penantang petahana di pentas Pilkada DKI Jakarta. Nah, banyak yang memprediksi bahwa ini akan menciptakan persaingan yang sengit di antara kedua calon. Sebagai saingan, Agus punya penilaian khusus mengenai sosok Anies. Anies, saya kenal beliau ya, beliau juga aktif sebagai akademisi dan menjadi Menteri Pendidikan, dan saya pikir tentu pendekatannya pun akan terkait dengan pengalaman beliau di dunia akademisi dan pendidikan. Dan dalam membangun Jakarta, saya pikir juga tentunya beliau sendiri memiliki paradigma tersendiri begitu ya. Saya pikir sama-sama bagi saya dan Pak Anies sebagai challenger. Sama-sama kami berdua ingin membawa perubahan. Ya. Tinggal nanti pada saatnya selama masa kampanye ini tentu kami berdua memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada publik apa menjadi visi, misi, harapan besar termasuk program-program yang bisa dijalankan oleh masing-masing begitu. Tapi posisi kami sama sebetulnya. Ini kami ingin membawa perubahan. Dan di situ kalau ada kesamaan, kemiripan ya tentu karena kita ingin berubah, sama-sama ingin berubah. Tetapi kalau ada perubahan karena memang kita punya karakter yang berbeda, karena kita punya keunggulan dan basis yang berbeda-beda pula begitu. Tak hanya Agus, sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun punya penilaian tersendiri tentang sosok Anies Baswedan. Oke lah, makin banyak prinsip kita kan makin banyak yang ikut, warga DKI makin banyak punya pilihan, itu yang penting. Terus Bapak melihat peluang Bapak sendiri dengan... Aku dari dulu nggak begitu bikin peluang, yang penting kerja aja, tergantung ini kayak kontrak kerja kan, orang Jakarta. AFD Now akan kembali dengan perbincangan khusus saya dengan figur yang sejak tadi kita bicarakan, Anies Baswedan. Seperti apa optimisme dan pandangan politiknya terhadap persaingan di Pilkada DKI Jakarta? Nantikan sesaat lagi. Halo, apa kabar? Hari ini saya berkesempatan berbincang dengan kandidat gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan yang sangat dikenal dengan salam bersama. Halo Mas Anies. Apa itu salam bersama itu? Salam bersama. Kita ingin mengirimkan pesan perdamaian, persahabatan, kekeluargaan. Dan ini kita putuskan jauh sebelum ada pemberian nomor. Oke. Kenapa? Kita sudah terlalu sering menerima kepalan tangan. Dan kepalan tangan itu hanya mengundang kepalan tangan berikutnya. Tapi kalau salam, kita mengucap salam cenderung kepalanya menunduk, menghormat, dan yang terima salam tersenyum. Pasti senyum dan kirim salam juga. Lain kalau kita kirim kepalan tangan. Nah, jadi kita salam bersama itu yel-yel yang membuat kita merasa aman, nggak mencekam, tidak membuat suasana tegang. Kan nggak mungkin ketemu orang begini nih. Kemudian dapatnya apa ya begini juga gitu. Tapi kalau salam, responnya pasti salam. Ini universal seluruh dunia. Dan salam bersama membuat kita merasa Jakarta milik bersama, majunya bersama pula. Apa sih yang kemudian membuat Mas Anies
maju gubernur DKI? Karena kan sebelumnya udah lumayan high call kan Mas Anies itu calon presiden gitu. Sudah sempat didengungkan di 2014. Tapi kemudian masuk kabinet, selesai dari kabinet, kemudian akhirnya memutuskan untuk maju di DKI. Iya, jadi saya selesai bertugas di kabinet bulan Juli kemarin. Kemudian kembali menjadi warga negara biasa dan mengerjakan hal-hal yang seperti orang tua lain, seperti juga kepala keluarga yang lain. Dan saya naik motor, antar anak sekolah, dan saya kembali keliling ke banyak tempat. Lalu saya menerima undangan sekitar akhir Agustus awal September. Ada pimpinan partai yang menanyakan apakah Anda bersedia bila dipertimbangkan. Jadi waktu itu baru dipertimbangkan. Di situ kemudian saya diskusi dengan keluarga, dengan istri, dengan ibu, dan kita putuskan begini. Bila ada panggilan untuk menjadi calon, maka saya siap. Tapi saya tidak secara aktif melakukan kegiatan untuk menjajaki. Kenapa? Karena begini, kalau ada panggilan pasti ada pertimbangan, apalagi kemudian di ujung itu karena ada survei yang menunjukkan nama saya muncul cukup kuat. Nah, survei itu siapa sih? Ini kan publik ya, bukan pandangan beberapa orang elit. Kenapa saya bersedia? Saya melihat kita ini harus mendorong lebih banyak orang-orang mau terlibat politik. Jadi ketika saya diundang, lalu saya bilang, enggak saya mau jalan yang nyaman aja, saya mau kerja yang penuh tepuk tangan, penuh puji-pujian. Kalau di sini kan berhadapan dengan situasi orang harus memilih, ada kritik, ada segala macam. Ada demo. Ada demo. Saya bilang, bismillah saya terima undangan ini dan saya melihat ini sebagai sebuah kehormatan. Tapi kenapa Jakarta? Kan ada Jawa Barat, ada Jawa Timur nanti ya. Tapi sekarang ada beberapa provinsi juga, ada Bangka Belitung, ada Banten, ada kenapa Jakarta? Ya, sekarang ada Jakarta. Yang menawarkan saya mengundang Jakarta dan saya melihat memang Jakarta memerlukan perubahan. Saya sendiri sebenarnya selalu membicarakan tentang pentingnya perubahan di Jakarta. Cuman saya tidak pernah mengira bahwa yang harus ikut berjalan itu saya sendiri. Buat teman-teman selalu yang sering saya diskusi, pasti mereka sering mendengar bahwa Anies berkali-kali dalam kesempatan manapun selalu mengatakan kita perlu Jakarta berubah. Karena tidak bisa Jakarta seperti ini terus. Dan sekarang justru malah saya yang dapat amanat untuk terlibat. Ada sebagian yang berpendapat positif Mas Anies akhirnya maju sebagai gubernur, tapi ada juga yang tidak sedikit yang mencibirkan begitu kan, di politik itu kan bukan bisnis yang bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak pernah berpeluh-peluh di politik, tidak pernah berpeluh-peluh di partai politik, tidak pernah membangun partai politik, tidak pernah kerja politik, terus tiba-tiba menjadi ujuk-ujuk menjadi elit. Bagaimana tanggapan Mas Anies soal itu? Saya terlibat serius di Pilpres 2014. Bahkan saya terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan politik sebelumnya. Jadi kalau dibilang tidak ada, silakan dibandingkan. Dari 3 kandidat ini, mana yang tidak pernah berpeluh. Walaupun memang tidak pernah di partai politik. Saya tidak pernah berada di politik, tapi saya terlibat dalam begitu banyak kegiatan masyarakat. Menurut saya malah kita membutuhkan kebaruan. Kita membutuhkan orang-orang baru yang mau terlibat dalam proses politik, belum tentu berasal dari partai politik. Bahkan menarik, saya rasa apa yang dikerjakan oleh Partai Gerindra dan PKS juga sebuah terobosan berani. Mereka justru mengundang seseorang yang dulunya pernah berseberangan. Saya adalah juru bicaranya Pak Jokowi. Bang Sandiaga Uno, beliau adalah juru bicaranya Pak Prabowo. Dan partai PKS Gerindra waktu itu adalah partai pendukungnya Pak Prabowo. Lalu mereka mengundang orang yang berbeda, yang dulu pernah berbeda. Kenapa? Karena sedang memikirkan Jakarta dan mencari solusi untuk Jakarta. Inilah pelajaran kenegarawanan yang sekarang minim. Jadi malah menurut saya... Nah buat Mas Anies sendiri itu nggak jadi semacam kendala psikologis gitu, karena sebelumnya berseberangan dengan dengan Prabowo katakan begitu ya, yang tokoh sentralnya di rumah Kertanegara, di koalisi Kertanegara. Tapi kemudian akhirnya attach dan kemudian bersinergi untuk memenangkan Jakarta. Pilpres sudah selesai bulan Juli 2014. Sesudah Pilpres selesai, masing-masing kita mainkan peran. Saya bertugas di kabinet, kemudian partai-partai juga kembali kepada tugasnya masing-masing. Jadi justru kalau kita menganggap sudah selesai Pilpresnya, kita ini terbiasa dengan kelompok yang permanen. Misalnya
Anda Sunda, Anda Jawa, Anda Muslim, Anda Nasrani, Hindu, Buddha itu seumur hidup nggak berubah. Ya begitu terus. Tapi kalau pilkada, pemilu, pilihan itu ya pada saat terjadinya pilihan, sudah selesai. Justru menurut saya ini adalah contoh bagaimana persatuan itu ditunjukkan. Kenapa yang buat kita sama? Karena kita sama-sama mencintai Indonesia. Kita sama-sama menyadari ini bangsa Indonesia. Ini bukan bangsa partai. Bangsa Gerindra, bangsa Golkar, bangsa PKS, bangsa PDI, bukan. Ini bangsa Indonesia. Dan pesan ini menurut saya pesan yang salam kita, kenapa salam bersama juga. Ini menunjukkan pesan kok, kita ingin bangun persatuan. Walaupun pada akhirnya jejak-jejak digital katakanlah di kanal-kanal seperti YouTube itu, Anda katakan itu adalah masa lampau ya? Jadi tidak perlu direlevansikan. Yang penting ada, bukan, pilihan, kalau misalnya tidak Mas, maka seumur hidup pilpresnya sudah selesai, maka seumur hidup kita akan polarisasi nggak akan selesai. Loh itu kan saat memilih, di situ kita menentukan pilihan. Justru disitulah letak kematangannya. Dan wong keluarga aja bisa pilihannya beda kok. Kakak milih apa, adik milih apa. Apakah kemudian kakak dan adik itu harus kemudian berseberangan terus? Kan tidak. Jadi justru menurut saya disinilah kematangan di dalam mengelola perbedaan. Kenapa politik sih Mas Anies? Mas Anies itu sudah dikenal orang di di dunia pendidikan dan banyak berbuat di dunia pendidikan. Apakah bisnis bersih? Apakah kompetisi di dunia bisnis itu bersih? Apakah kompetisi, coba lihat kompetisi di media. Apakah kompetisi di media itu distribusi koran juga, apakah itu bersih? Bedanya di dunia politik penuh dengan spotlight. Kalau Anda monitor dua chain minimarket, itu kompetisinya di bawah luar biasa tuh. Satu buka cabang lain, buka cabang, wih keras sekali kompetisinya. Justru disinilah letak masalahnya. Kalau orang-orang tak bermasalah, hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang ngelola uang pajak kita? Kalau kita semua hanya maunya jadi pembayar pajak aja, jangan masuki wilayah politik, karena wilayah politik itu kotor. Mas, Bung Karno itu apa sih profesinya? Politisi. Syahrir itu apa sih? Politisi. Agus Salim? Politisi. Hatta? Politisi. Semua politisi. Tetapi karena mereka berpolitik membawa intelektualitas, membawa integritas dengan visi, maka orang tua pun mengatakan pada anak-anaknya, jadilah seperti mereka. Pikirannya diekspresikan dengan tutur kata yang terstruktur dan bernuansa kebaikan. Karena itu orang tua di mana-mana. Saya masih kecil diberikan tuh buku-buku biografi. Contohlah mereka. Padahal politisi. Nah hari ini kita sering menemukan justru sebaliknya. Orang tua bilang sama anak jangan masuk politik. Kenapa? Lihatlah politisi-politisi. Karena itu kita harus justru mengembalikan. Dalam kenyataannya, pendidikan saja. Pendidikan itu keputusan politik, Mas. Ya. Kita memiliki anggaran. 20%. Misalnya, sebutlah 430 triliun. Mau diberikan untuk SD atau SMP atau SMA, itu keputusan politik. Yang mau ditambah jumlah subsidinya SD, SMP, SMA, itu keputusan politik. Mau menentukan apakah rute jalannya melewati daerah ini atau daerah sana, itu keputusan politik. Begitu banyak dalam hidup kita sebenarnya adalah keputusan politik. Tidak semua, tapi begitu banyak. Nah, problemnya adalah justru kita ini ingin terjadi perubahan, ingin politik kita lebih baik, tapi justru kalau ada orang tak bermasalah masuk politik dilarang. Jadi saya begini, kalau ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik malah tidak dipermasalahkan. Lah terus gimana kita mau berubah? Jadi itu yang sering juga kita alami. Malah menurut saya kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, karena itu saya konsisten. Bila ada teman mau masuk wilayah politik yang saya tahu orang ini tak bermasalah, saya dukung. Perlu dibantu kampanye, saya bantu. Saya nggak bisa bantu uang, tapi saya bantu dengan pesan-pesan, saya bantu. Kenapa? Karena saya ingin agar Indonesia kembali kepemimpinan itu diisi oleh orang-orang tak bermasalah. Kalau mengatakan orang baik nanti kriterianya sulit, ya orang baik gitu ya. Tapi minimal yang tak bermasalah. Dengan begitu kita kan ingin kepemimpinan di Indonesia itu justru orang-orang yang potensial, kompeten, berintegritas. Itu yang ingin kita dorong. Apa yang membuat
warga Jakarta, saya kebetulan bukan warga Jakarta, Mas, saya warga Bekasi. Tapi apa yang kemudian membuat warga Jakarta memilih Anda? Kenapa mereka harus memilih Anda ketimbang memilih yang lain? Apa yang membuat warga Jakarta, saya kebetulan bukan warga Jakarta, Mas, saya warga Bekasi. Tapi apa yang kemudian membuat warga Jakarta memilih Anda? Kenapa mereka harus memilih Anda ketimbang memilih yang lain? Efektif dalam memimpin. Efektif. Kata kuncinya efektif. Efektif itu artinya apa yang direncanakan tereksekusi dengan baik. Efektif itu berbeda dengan sekedar pencitraan. Efektif itu artinya kita bisa menjalankan dengan baik, berkomunikasi dengan semua dengan baik sehingga yang direncanakan berfungsi, berjalan. Mengapa ini penting? Tugas seorang gubernur adalah menjalankan semua rencana. Bukan hanya 1-2 rencana lalu diekspos besar-besaran. Semua rencana. Karena itu kami menawarkan kepemimpinan yang efektif. Apa itu konkretnya? Pemerintah itu memiliki program. Program pemerintah ini diterjemahkan dalam bentuk anggaran. Ketika anggaran dilaksanakan, ketika program dilaksanakan, anggaran terpakai. Kalau program tidak dilaksanakan, anggaran tidak terpakai. Gampang. Jadi, di Jakarta ini tahun 2015 ada program anggarannya 100%. Yang programnya terlaksana, anggarannya terpakai 68%. Artinya 2/3 itu nggak jalan. Maaf, 2/3 jalan, 1/3 nggak jalan. Kalau sepertiga nggak jalan, yang rugi siapa sih? Rakyat. Memang yang berjalan ada kemudian populer. Tapi kalau yang berjalan populer nggak berarti kemudian efektif. Justru rencana. Kalau Anda seorang CEO dapat rencana 100%, yang berjalan hanya 68%, gagal. Dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham. Sudah gitu laporan keuangannya tidak WTP. WTP itu wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangannya memenuhi standar minimal untuk dikatakan bebas dari problem. Kita ini ingin Jakarta bersih, Jakarta bebas korupsi. Bagaimana mungkin dengan laporan keuangan Jakarta selama ini? Ini tugas mendasar seorang gubernur. Dia diberikan tugas, ini programnya, ini anggarannya, jalan berapa? Nah, seorang pemimpin itu harus bisa nomor satu harus menjalankan tugasnya. Yang kedua, yang kami tawarkan adalah membangun suasana Jakarta yang menyenangkan, membahagiakan bagi semua. Dan itu artinya kepemimpinan yang tidak mengkotak-kotakan. Itu kepemimpinan yang bisa merangkul semua. Dan menyangkut soal populis atau tidak, hati-hati dengan terminologi itu. Karena di Jakarta ada kemiskinan yang luar biasa. Kalau kita tanya masyarakat kelas menengah ya, apa masalah di Jakarta? Macet, banjir. Tapi kalau kita tanya masyarakat umum, 400.000 lebih itu nganggur, Mas. Kalau nganggur nggak punya masalah kemacetan, nggak pergi kan, nggak bisa kerja gitu. Jadi pengangguran, harga yang mahal, kebutuhan pokok yang mahal itu adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Jadi kepemimpinan yang efektif itu akan bisa membuat program-program berjalan. Dengan program berjalan, maka penanggulangan masalah ketimpangan, masalah lahan, masalah banjir, masalah kemacetan itu bisa jalan. Bayangkan banjir. Program penanggulangan banjir di Jakarta itu yang terlaksana baru lebih dari 30%. 30% dari 100% rencana. Ya. Untuk kurun waktu 5 tahun atau untuk 1 tahun kemarin? 1 tahun kemarin. Jadi bayangkan kalau misalnya pemerintah Jakarta itu efektif, maka program-program pengendalian banjir itu terlaksana semua. Kenapa itu tidak macet? Komunikasi. Pemimpin harus berkomunikasi. Kan pemimpin harus berdialog dengan sana sini, membuat program jalan. Tapi kalau pemimpin hanya zero sum, saya benar Anda salah, saya menang Anda kalah, ya nggak akan pernah jalan itu. Dan itu harus berbicara dengan banyak pihak. Tapi Mas begini, di atas kertas, bukan di atas kertas, di atas kertas hasil survei, sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Sandi masih dihitung masuk di tataran runner up
belum pemenang. Apa strategi selanjutnya? Anda masih di runner up, Mas Anies. Ya, kami calon baru. Kami bukan seorang yang sudah berada di dalam pemerintahan. Bukan, di dalam konstelasi Jakarta. Oke. Karena itu kami harus menjelaskan apa yang kami rencanakan. Jadi strateginya satu dengan menunjukkan kompetensi para pasangan ini, Anies dan Sandi. Terus yang kedua adalah menunjukkan rencana-rencana programnya. Program-program apa yang ditawarkan untuk Jakarta. Yang ketiga, menawarkan nuansa apa yang akan berbeda di Jakarta. Karena ini bukan soal program saja, tapi juga soal nuansa, soal bagaimana atmosfer di Jakarta. 3 itu yang akan kita dorong di dalam kampanye, dan kami berkampanye dengan berbagai media, satu dengan media sosial, media konvensional, dan juga dengan ketemu warga, langsung berinteraksi dengan warga. Mas, ini kan orang bilang pilkada DKI ini pilkada rasa pilpres, begitu riuh rendah, suasananya begitu, belakangan bahkan agak menegangkan begitu ya. Dengan aksi demo bela Islam yang menuduh Ahok menistakan agama dan seterusnya dan seterusnya. Apa pandangan Mas soal ini? Kalau pilkadanya memang menarik perhatian. Mungkin ada faktor sejarah juga. Karena dulu ada seorang yang pernah menjadi gubernur lalu menjadi presiden. Karena itu kemudian tempat ini dilihat sebagai salah satu tempat yang menarik. Stepping stone untuk jadi presiden. Terus yang kedua, karena seluruh media pusatnya di Jakarta. Bahkan kalau sebuah jalan mau diubah rutenya, jadi berita kok di TV. Jadi berita nasional? Berita nasional, padahal cuma satu jalan aja tuh. Mau dijadikan satu arah gitu, jadi berita nasional. Padahal kalau orang yang dengerin di Mamuju gitu, dengerin apa urusannya sama kita di sini. Apapun yang terjadi di Jakarta, karena media pusatnya di Jakarta, maka dia menjadi berita di seluruh Indonesia. Itu menurut saya yang menyebabkan mengapa pilkada Jakarta. Sudah gitu tentu saja keterlibatan pimpinan-pimpinan partai di level nasional langsung. Padahal pilkada gubernur ada banyak tempat ya, pada saat yang sama. Soal SARA bagaimana, Mas? Maksudnya? Isu SARA yang sekarang ini menjadi semacam bisa dikatakan komoditas kemudian, dilekat-lekatkan dengan masalah pilkada kemudian. Ya, kami akan terus konsisten kampanye dengan pesan-pesan tentang perubahan untuk Jakarta. Baik melalui program, baik melalui baik tentang nuansa, baik melalui gaya kepemimpinan. Karena kita merasa ya yang mau diubah Jakarta itu. Jadi kita konsentrasi tetap pada pesan-pesan untuk perubahan Jakarta. Nah, menyangkut perkara hukum yang sekarang berjalan, itu nggak ada kaitan dengan kami. Kami akan terus-menerus konsentrasi di dalam kampanye tentang perubahan kepemimpinan, perubahan program, dan perubahan nuansa di Jakarta. 3 itu yang akan kita dorong. Bagaimana kemudian tanggapan Mas Anies ketika orang menghubung-hubungkan Mas Anies, sekali lagi mengasosiasikan Mas Anies ke kubu tertentu dalam konflik ini, konflik SARA ini? Saya karena ada PKS di dalam dan Iya, sebetulnya di tiap-tiap kubu itu ada komponen-komponen bermacam-macam. Dan kita malah ingin kalau kita lihat tuh pesan persatuan, kita malah justru ingin menggaungkan pesan persatuan itu. Nah, ini memang di tengah keramaian, terutama ketika peristiwa tuntutan ini muncul. Tapi pesan kita tetap sama kok, bahwa Jakarta ini adalah tentang mengubah kotanya, mengubah warganya, mengubah nuansa kepemimpinannya. Nah, di dalam proses politik itu ada yang mencoba menghubung-hubungkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya ya emang nggak bisa diapa-apain. Emang nggak ada hubungannya gitu. Dan Anda menolak untuk dihubung-hubungkan? Mungkin dihubungkan dengan apa ya? Ya artinya diasosiasikan dengan, oh ini Mas Anies ini kan kubunya ada yang dari PKS dan kemudian Malah PKS sama sekali nggak terlibat. Dan itu bisa dicek, tidak terlibat sama sekali. Ya, bisa dicek lah semua itu. Malah bagi pimpinan media, teman-teman mereka yang mengamati dari dekat tahu persis ini apa yang kita kerjakan betul-betul fokusnya di Jakarta. Dan isu SARA itu kan sebenarnya isu menyebarkan kebenciannya yang masalah. Kalau menyebarkan kebencian, nah di situ ada problem. Itu yang kita tidak pernah mau lakukan. Kebencian karena faktor apapun,
Bahkan karena tidak setuju program pun jangan tebarkan kebencian karena nggak setuju program. Bukan hanya SARA ya. Misalnya nggak setuju kebijakan soal relokasi. Ya katakan aja nggak setuju, tapi tidak perlu menjadikan itu sebagai sebuah kebencian. Itu sebenarnya anti mainstream loh dari pola kontestasi politik yang sekarang ini kita lihat gitu. Di seluruh dunia, sesudah ada media sosial, ruang itu menjadi ruang bukan hanya friksi, tapi konflik. Jadi tajam kadang-kadang. Tapi bangsa kita pada akhirnya bukan bangsa yang hidup di dunia sosial, dunia media sosial. Bangsa kita ini hidup di dunia nyata. Dunia nyata. Dan seringkali kalau kita ketemu orang yang kalau di medsos tuh kerasnya Galak luar banget. biasa. Pas kita ketemu biasa-biasa aja. Iya. Malah bersahabat. Bersahabat saya bilang. Jadi itu yang saya lihat kartun bagus tuh kemarin saya lihat. Ada kucing kena sinar, siluetnya tuh gambarnya singa. Seperti itu ya, Jadi sosial media di ya. media sosial ya kelihatan luar biasa. Jadi menurut saya ya ini bagian dari proses kita belajar. Tidak semua kita ketika mengetik membayangkan yang kita ngobrol begini kan ada aksi reaksi nih. Kalau ngetik itu kan dengan layar kosong tuh seakan-akan bisa ngomong apa saja. Dan kita membaca intonasi dengan intonasi kita sendiri, bukan Iya. intonasi si penulis. Betul. Jadi pesan. saya rasa pada ujungnya kita akan bangun suasana yang lebih, rakyat kita ingin suasana yang lebih baik kok, positif. Ya. Setelah ini kita akan mendengarkan apa pendapat seorang Anies Baswedan terhadap Basuki Cahayapurnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, kita kembali Mas. Apa yang paling, ini baru berapa? 2 minggu ya? Baru 2 minggu kampanye, seminggu? Ya hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu kampanye. Apa yang paling menarik yang Mas temukan? Ini kan Mas Anies hadir sendiri, kalau 2014 kan on behalf of orang lain. Kalau ini kan Mas Anies membawa diri Mas Anies sendiri, bertemu langsung dengan orang yang akan memilih Mas Anies. Gimana Mas? Ya. Menarik sebetulnya, saya dulu juga berinteraksi langsung dengan publik gitu. Kita ketemu dengan masalah-masalah yang kadang-kadang unik. Jadi harapan dari publik juga bervariasi. Dari mulai misalnya nih contoh, saya datang ke satu kampung di Jakarta Utara, seorang tua dengan didorong kursi roda. Saya tanya, Bapak ingin apa Pak dari pemerintah kalau Bapak ingin sesuatu? Orang ini kena stroke dengan kursi roda. Saya ingin jalan dibangun, Pak. Bapak soal jaminan kesehatan, enggak, saya mau jalan ini dibangun, Pak. Coba dalam kondisi sakit, dalam itu yang dia pikirkan masih soal orang lain. Saya ketemu dengan ibu-ibu di kampung di Jakarta Barat. Ketika saya tanya apa, Pak, dia bilang ngomong terus terang, Pak Anies, anak saya ini pintar Pak, tapi nggak bisa masuk sekolah negeri Pak. Kenapa? Daftarnya pakai online, ibunya bodoh begini, jadi istilahnya ibunya bodoh begini. Di kampung kumuh memang, mana kita bisa pakai online. Kenapa sih Pak, kok nggak dipikirin pendaftaran untuk kita yang miskin? Wih, dia lagi ngobrol sama mantan Menteri Pendidikan nih gitu. Soal pendaftaran, memang pendaftaran dikerjakan oleh Pemda. Pemda memutuskan menggunakan itu. Jadi kan feedback. Orang yang tidak memikirkan hanya dirinya. Tapi juga saya ketemu dengan orang yang bilang, Pak Anies kemarin saya ini mantu Pak, terus ongkos sewa tendanya belum lunas. Pak Anies bisa nggak Pak bantu ongkos tendanya gitu. Jadi ketemu dengan segala macam aspirasi. Tapi satu hal yang pasti, buat saya 1 bulan ini lebih dari sekedar berkampanye. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh makna. Saya datang ke berbagai kampung, dari mulai yang sejahtera sampai yang amat berat kondisinya. Di Jakarta itu ya? Di Jakarta. Masih ada yang begitu dan ya? saya kira-kira sudah tahu Mas soal kemiskinan itu. Saya sudah kerja urusan kemiskinan sejak zaman kuliah. Bahkan program kita Indonesia Mengajar itu daerah-daerah yang miskin semua. Tapi datang di kampung-kampung miskin di Jakarta sangat berbeda. Ini bukan mengeksploitasi kemiskinan, bukan. Ini karena kita semua menurut saya tidak banyak melihat aspek itu. Dan jumlahnya besar. Dan ini di ibu kota. Pantaskah kita mengatakan pada
kita semuanya di sini biarkan ketimpangan ini, nggak bisa. Mereka itu nggak punya banyak hal, Mas. Bahkan tanah pun mereka nggak punya. Yang mereka miliki itu cuma harapan untuk hidup lebih baik. Karenanya perhatian pada mereka itu mutlak. Dan ini bukan populis, ini tanggung jawab konstitusional. Betul-betul tanggung jawab konstitusional. Jadi saya ini mendatangi mereka, berdialog, mendengar. Saya lebih banyak mendengar, Mas, daripada bicara. Mendengar, karena saya kemudian merasa ini adalah suara-suara rakyat yang harus kita buatkan solusinya. Dan kita tawarkan, kita ajak bicara mereka. Sebagian dari aspirasi itu bisa dibaca dengan mata, sebagian bisa didengar dengan telinga, sebagian besar hanya bisa dirasakan dengan hati. Datang belum tentu orangnya bisa mengekspresikan, tapi dia diam, dia tunjukkan. Ini Pak tempat saya tinggal, kamar 3 kali, ruang 3 kali 4, berenam. Bapak Ibu dengan 4 anak. Di dapur di situ, semua ruang makan di situ. Semua di situ, kamar mandi di luar. Dan itu jumlahnya masif, kolosal. Di Jakarta. Akankah kita izinkan di Jakarta ada ketimpangan seperti itu? Saya katakan tidak. Saya tidak, karena itu saya komit untuk membereskan soal itu. Satu, soal kesejahteraannya sendiri, yang kedua soal kesehatannya. Bayangkan di mereka tidak ada air bersih, itu syarat mendasar untuk sehat itu air bersih. Gak bisa kita seperti ini terus. Saya katakan pada semua, kita komit dalam 5 tahun harus 2 kali lipat pipanisasi untuk PAM. Dan bagi mereka yang rumahnya miskin, keluarga-keluarga miskin, rumahnya kecil, maka subsidi dari pemerintah. Kalau tidak, kita akan bayar ongkos mereka sakit. Kita kan maunya ngobatin di ujung. Gak diobatin. Dan ini, problem ini harus memiliki komitmen. Saya komit untuk membereskan soalan ini. Tuntas sekali dalam 5 tahun tidak, tetapi minimal dalam 5 tahun ke depan kita harus membereskan persoalan ketimpangan di Jakarta. Ada satu hal yang penting sekali, mindset. Kita yang sudah alhamdulillah sekolah, kelas menengah, itu kadang-kadang melihat banyak dari mereka yang datang ke sini sebagai pendatang. Seakan-akan kita bukan pendatang gitu di kota ini. Kita semua adalah pendatang di kota ini. Dan jangan pernah menganggap mereka itu beda dengan kita. Sama, kita ini, mereka juga warga negara Indonesia kok. Nggak boleh cara pandangnya kayak Singapura. Oh, yang datang orang asing, kita pulangkan aja gitu. Tidak, ini paspornya. Nggak melihat legal formal. Ini KTP-nya mana, kalau bukan KTP ini ya silakan. Begini, KTP itu tertulis KTP Republik Indonesia. Tidak ada KTP Jakarta. Anda buka semua KTP, tulisannya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Jangan pernah bilang ada KTP Jakarta, nggak ada itu. Memangnya paspor. Yang ada itu Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Kita punya kesamaan kok. Alamatnya bisa gonta-ganti, tapi KTP-nya KTP Indonesia. Mindset ini yang harus dikembalikan. Suka tidak suka, Jakarta adalah ibunya kota-kota di Jakarta. Ini ibu kota. Ibu kota. Di sini pusat perekonomian, di sini pusat pemerintahan, dan di sini pula Indonesia dideklarasikan Sumpah Pemuda maupun Indonesia merdeka. Jadi konsekuensi dari sebuah ibu kota adalah dia harus bisa jadi contoh. Jadi contoh, dan tidak boleh masa ketimpangannya luar biasa di tempat ini. Dan tidak semuanya terekspos. Tapi itu sisi lain dari Jakarta yang bila itu dibereskan, ada rencananya ada. Kita punya rencana konkret untuk membantu. Dan saya ketemu mereka itu tidak pernah menolak namanya penggusuran, enggak. Mereka tuh bilang, enggak. Mereka tuh bilang, ajak kami bicara. Sehingga solusinya itu kita bicarakan sama-sama. Dan saya juga melihat jangan kita memindahkan, itu seperti pindah barang gitu. Ini yang mau dipindah itu kehidupan, bukan pindah barang. Jadi tempatkan mereka seperti kita ditempatkan jika kita akan berhadapan dengan perpindahan. Kita akan cari tempat kerja yang dekat, cari tempat anak sekolah. Gak bisa hanya sekedar tanggal sekian Anda kosongkan. Itu yang ingin saya kembalikan di kota ini adalah kepemimpinan efektif, program semua berjalan, kepemimpinan yang manusiawi, yang menempatkan warganya sebagai orang sejajar, dan kepemimpinan yang mengirimkan pesan-pesan yang menyatukan, bukan pesan-pesan yang justru memecah belah. Dan kita ingin di Jakarta menjadi contoh bahwa sebuah kota itu bisa membahagiakan warganya. Oke. Baik, Mas. Lepas dari semuanya, Mas Anies dan Pak Basuki Cahayapurnama dan mungkin juga Agus Yudhoyono mungkin pernah bertemu, pernah kenal dan pernah dekat. Tentu. Boleh saya tanya pendapat Mas Anies, apa yang
terpikir oleh Mas Anies ketika orang menyebutkan Basuki Cahayapurnama? Pak Basuki adalah orang yang pekerja keras. Beliau ceplas-ceplos, apa aja diungkapkan. Dan Pak Basuki adalah orang yang memiliki komitmen untuk menuntaskan apa yang dia rencanakan. Kalau Agus Yudhoyono? Agus Yudhoyono adalah seorang anak muda potensial. Potensinya sangat besar, prestasi akademiknya cukup baik, dan berasal dari keluarga yang terhormat. Dan sejauh ini dia bisa menunjukkan sebagai putra yang menjaga nama keluarga dengan amat baik. Bagaimana kemudian nanti pembagian kerjanya antara Anda dan Mas Sandi? Ya, jadi kami memang membagi tugas meskipun tidak secara tertulis gitu, tidak. Tapi kekuatan Bang Sandiaga Uno adalah pada pembangunan ekonomi. Mulai dari investasi yang besar sampai mikro, pasar, infrastruktur, itu beliau punya pengalaman yang luar biasa. Saya rasa Indonesia beruntung ada anak muda yang berhasil menjadi pebisnis sukses yang bukan dari anak miliuner gitu. Ini adalah seseorang yang menitik, ini aset untuk bangsa. Saya merasa bangga sekali bahwa saya bisa berpasangan dengan orang yang kalau saya ditanya tuh saya bisa ceritakan track recordnya gitu loh. Saya bukan cerita, oh ini siapanya siapa, bukan. Ini adalah seorang anak dari pendidik, keluarga pendidik yang berhasil bisnis sukses, dan pengalaman bisnisnya itu akan bisa menjadi inspirasi begitu banyak orang dan bisa menjadi terobosan-terobosan untuk Jakarta. Jadi Bang Sandi akan banyak fokus di situ. Fokus itu artinya kita tetap bekerja bersama. Saya ini background, banyak yang mengira saya background pendidikan. Saya nggak pernah ilmu pendidikan. Saya ini ilmu ekonomi. Kemudian masternya saya bidang public policy. Doktor saya juga public policy. Saya justru akan fokus pada governance, tata kelola, kemudian pada welfare, kesejahteraan, dan terobosan-terobosan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang manajemennya menjadi lebih baik. Modern. Dan kekuatan kita, apa yang telah kami lakukan adalah itu. Memang ini bukan persoalan yang sederhana di Jakarta, tetapi berdasarkan pengalaman kami miliki, insya Allah kita bisa melakukan sesuatu. Saya kemarin di Kemdikbud itu mengelola sekitar 53 triliun anggaran yang langsung dalam kendali saya, dan 254 triliun dalam koordinasi. Di Jakarta ini kira-kira anggaran 62 triliun. Jadi secara size itu apple to apple. Dari sisi pengelolaan pegawai, 17.000 itu langsung dalam tangan saya, dalam kendali. Kemudian 3,5 juta orang dalam koordinasi. Itu angka yang sangat besar. Nah, sekarang Jakarta ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan itu. Jadi saya melihat pengalaman yang ada selama ini, insya Allah akan bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan Jakarta. Jadi saya dan Bang Sandi merasa dapat kehormatan bahwa akumulasi pengalaman yang kita miliki itu bisa menjadi kebaruan untuk Jakarta, dan insya Allah itu yang kita tawarkan. Baik. Mas Anies, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan kandidat Gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan. Dari seorang Anies Baswedan, kita mendengar rangkaian kata yang indah dan bernas. Darinya pula, banyak yang belajar bagaimana cara memotivasi, lalu bergerak mencoba membangun kebaruan. Kini Anies melangkah ke panggung yang lebih besar, arena politik yang menuntut bukti dari hanya sekedar kata-kata. Kebaruan yang sering ia gaungkan tentu akan berhadapan dengan perubahan zaman yang serba cepat dan serba terbuka. Gelombang transformasi publik ini mampu menjalarkan perlawanan pada kekuasaan yang hanya dibangun oleh aktor berwatak oportunistik, menempel kawanan elit, atau sekedar berbagi cerita dan janji manis belaka. Jangan sampai gaung kebaruan justru termakan arus kebaruan itu sendiri. Saya Alvito Dinova Gintings, sampai jumpa di AFD Now berikutnya.